Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka dalam keadaan yang sehat semuanya ya, insya Allah. Ya, jadi hari ini karena materi kita di kelas 12 sebenarnya sudah hampir habis, nak. Jadi hari ini kita review materi ya, karena sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan ujian ya, karena penilaian akhir semester. Nah, jadi nanti yang di psikologi saya hanya upload soal ulangan harian saja. Nah, ini kita review materi tentang hukum, jadi dinamika pelanggaran hukum. Sebelumnya saya share terlebih dahulu PPT-nya. Kelihatan, nak? Kelihatan, Mi. Kelihatan ya. Ya, mungkin beberapa dari kalian masih ingat ya materi kita, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hukum, tentunya pasti ada para oknum-oknum tertentu yang melanggar hukum, ya kan? Ya, jadi hukum itu wajib ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh pihak, ya, seluruh warga negara Indonesia, baik para pembuat hukum sekalipun maupun kita sebagai masyarakat biasa, ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia khususnya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum yang telah terjadi. Yang ketiga adalah mendeskripsikan partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ya, tentunya kita, walaupun sebagai masyarakat biasa, pasti kita memiliki partisipasi ya, karena di dalam hukum itu sendiri ya, sebagai apa? Sebagai kepatuhan kita sebagai warga negara untuk menjalankan hukum itu sebagaimana mestinya. Nah, jadi kita awali dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran hukum itu. Jadi pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi ada aturan yang dibuat di pemerintah. Ketika aturan itu kita langgar, maka kita termasuk seseorang yang melanggar hukum. Ya. Peraturan tersebut adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ya. Nah, contohnya siapa, nak? Kasus pembunuhan, perampokan, ya kan, pembegalan dan lain-lain sebagainya. Nah, pelanggaran hukum ini juga terjadi akibat dua faktor. Yang pertama, penyebab pelanggaran hukum itu karena pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, terkadang orang lain ya melihat hukum yang telah dibuat itu menjadi sebuah kebiasaan yang hukum adalah biasa dibuat dan biasa dilanggar. Contoh saja seperti apa? Seperti misalnya orang yang mengendarai sepeda motor, ya kan? Dia tahu bahwa berkendara itu misalnya wajib menggunakan perlengkapan yang lengkap ya, seperti misalnya surat izin mengemudi, ya kan, harus menggunakan helm, atau mungkin dia harus mengendarai sepeda motornya ketika berusia 17 tahun ataupun dia telah memiliki KTP ataupun surat izin mengemudi. Tapi karena memang masyarakat Indonesia selalu melihat hal-hal itu menjadi hal yang biasa, bahkan itu menjadi hal wajar jika dilanggar. Nah, itulah penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini bisa terjadi akibat apa? Tidak adanya revisi hukum yang dibuat oleh pemerintah. Artinya seperti sekarang ini, nah, ada penggunaan hukum penggunaan media sosial. Nah, jika hari ini ya begitu banyak media sosial yang kita gunakan, tidak ada hukum yang mengatur, maka akan mudahlah seseorang itu melanggar hukum tersebut. Maka perlu adanya revisi ataupun pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti itu ya maksudnya. Nah, selanjutnya contoh pelanggaran hukum. Jadi contoh pelanggaran hukum itu bisa terjadi di 4 lingkungan.
Yang pertama adalah lingkungan keluarga, ya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tentunya lebih besar lagi yaitu bangsa dan negara. Nah, kita lihat di lingkungan keluarga. Salah satu contohnya adalah hal-hal yang simpel, nah. Hal-hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Ketidakpatuhan kalian terhadap perintah orang tua. Nah, misalnya si Amri disuruh orang tuanya untuk stop untuk melihat handphone pada pukul jam 10 malam sudah stop misalnya, tapi tetap dilanggar. Nah, itu salah satu kepatuhan di tengah lingkungan keluarga ya, ketidakpatuhan terhadap hukum di tengah lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah ya. Sama, berarti melanggar segala aturan yang ada di sekolah. Di lingkungan masyarakat tidak mematuhi tata tertib ya, seperti contohnya berlalu lintas sama tadi ya. Kalau di lingkungan bangsa lebih besar lagi seperti merampok, mencuri ya kan, narkoba, seperti itu dia. Nah, mudah-mudahan di keempat lingkungan ini kita semuanya tidak ada yang seperti ini ya, nah. Semuanya patuh terhadap peraturan yang dibuat baik dari orang tua maupun kepala pemerintah kita. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah contohnya. Ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan kita semua tidak ada di sini ya, karena ini manjat pagar ya kan, berjudi ya kan, melanggar peraturan lalu lintas, tidak mendengarkan orang tuanya. Ini semuanya adalah contoh-contoh di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa. Yang mana semua ini adalah contoh perilaku penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Nah, lantas apa sebenarnya sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum? Tentunya ada sanksi yang didapat ya. Yang pertama adalah sanksi yang bersifat fisik dan non fisik ya kan. Yang bersifat fisik seperti apa? Nah, fisik itu bisa terjadi kita sebutkan contohnya seperti denda kurungan ya, karena kurungan, penjara, bahkan denda uang. Nah, itu bisa bersifat fisik. Nah, non fisik seperti apa? Non fisik itu bisa kita libatkan seperti norma-norma yang tengah berlaku di masyarakat. Artinya apa? Cemoohan itu dia ya. Yang tidak langsung kepada kita rasakan. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau non fisik itu bisa kita kaitkan dengan norma agama, ya kan? Norma agama itu adalah aturan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, karena yang mana harus kita patuhi. Namun jika kita langgar, sanksi yang kita dapat tidak kita rasakan sekarang, ya benar ya? Sanksi yang kita dapat tidak kita rasakan sekarang, tapi nanti ya yang kita kenal apa? Kalau kita meyakini seperti agama Islam, kita kenal dengan dosa. Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sanksi non fisik tadi. Ya. Selanjutnya apa? Berkaitan dengan norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan adalah pelanggaran dengan tidak mengikuti hati nurani kita dalam melakukan sesuatu. Nah, sanksinya berupa rasa gelisah, bersalah, penyesalan, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan sanksi yang kita tidak rasakan sekarang ataupun tidak kita rasakan langsung, tetapi nanti ya, karena nah, selanjutnya sama seperti kesusilaan tadi, ada kesopanan, yaitu adalah norma ataupun pedoman hidup dalam bermasyarakat ya, yang selalu misalnya tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh orang tua ya kan, sering berkata kasar ya. Jadi sanksinya adalah berupa pengasingan ataupun cemoohan dari pergaulan kita di tengah masyarakat. Jadi tidak langsung juga ya. Nah, ini dia yang bersifat langsung, yaitu apa? Norma hukum ya. Jadi norma hukum ini sendiri tentunya dibuat oleh para penegak hukum ya, karena yaitu polisi ya kan, dan DPR ya. Jadi sanksi yang didapat tentunya pasti bersifat langsung kita rasakan ya, karena kurungan, penjara, denda tadi ya, denda uang itu dia. Nah, ini dia sanksinya. Jadi contoh seperti misalnya nih di slide, contoh pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ini dia ya. Jadi dia langsung kita rasakan.
Nah, contoh-contoh kasus pelanggaran hukum. Nah, masih kenal ataupun masih ingat dengan kasus Nenek Minah? Masih Umi. Iya, jadi kasus Nenek Minah ini adalah kasus yang cukup viral juga ya, karena sebenarnya Nenek Minah ini adalah nenek yang mencuri ya kan, tetapi memang karena keadaan kondisi ekonominya yang memang sangat-sangat prihatin. Tapi walaupun demikian, yang namanya pencurian tetaplah harus ya kan, ataupun tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka harus ditindak pidana. Jadi saya kisahkan kembali. Jadi pada 19 November 2009, Nenek Minah ini ya kan berusia 15 tahun dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao ataupun kita biasa sebut 3 buah coklat ya, karena di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antam ya. Nah, jadi selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan gitu ya. Bahkan Ketua Majelis Hakim Muslih Bambang Lukmono ya, sarjana hukum, terlihat menangis saat membacakan vonisnya. Karena apa? Memang sebenarnya tidak pantas dengan vonis tersebut, tapi karena memang hal itu tetap dikatakan melanggar hukum, maka harus divonis. Itu dia, Nak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Umi, mau nanya Umi. Oke. Silahkan. Itu maksudnya gimana ya, Mi ya? Contoh kalau misalnya hukuman penjara 5 tahun dan denda 500 juta gitu. Itu maksudnya kita itu boleh bayar denda tapi nggak dipenjara, atau dipenjara dulu habis itu bayar denda lagi, atau gimana, Umi? Iya. Jadi Nak, sebelum putusan pengadilan, jadi kalau kita bisa lihat kasus misalnya seseorang yang sudah diduga ya kan sebagai tersangka, dia sudah ditahan sebenarnya. Ya, tersangka dia sudah ditahan dengan kasus yang disangkakan kepadanya. Namun ketika menunggu putusan pengadilan, maka statusnya beralih fungsi menjadi terdakwa. Karena apa? Menunggu dakwaan sidang di putusan pengadilan. Nah, jadi ketika misalnya dia melakukan sebuah kriminalitas dan katakanlah dia didakwa 5 tahun penjara dan denda 5 juta misalnya ya kan. Jadi Nak, selama dia penangkapan itu sebagai tersangka, misalnya dia menjalaninya sudah 3 bulan sebelum persidangannya dilaksanakan, dijatuhi gitu, seperti itu ya. Maka 5 tahun tadi dipotong dengan masa 3 bulan kurungannya. Ya. Jadi misalnya jadi tinggal berapa bulan dia? 4 tahun berapa bulan? Dikurang 3 bulan. 4 tahun 9 bulan ya, Nak. Nah, itu dia. Jadi itulah yang harus dia jalani, dan denda itu dia harus bayar ketika dia sudah dijatuhi putusan sidang. Jadi yang membayar siapa? Ya pihak dari keluarganya. Nah, ada biasanya kasus yang seperti ini, dia sudah menjalani hukumannya misalnya ya kan 5 tahun penjara, disuruh denda misalnya 100 juta. Ketika dia tidak sanggup membayar, maka pihak pengadilan akan bersepakat gitu ya untuk menambahkan kembali hukumannya. Karena apa? Akibat dari dia tidak bisa membayar dendanya. Nah, itu semuanya penambahannya itu mutlak diserahkan kepada hakim. Itu dia, hakim di pengadilan. Seperti itu dia biasanya, Amri. Terus Umi, kalau untuk penembusannya kayak mana, Mi? Kalau misalnya pihak keluarga ini, misalnya Amri buat jahat nih kan, terus pihak keluarga itu pengen Amri keluar dari penjara gitu. Itu tembusnya kayak mana, Mi? Menempuh jalur apa? Dia harus meminta bantuan advokat ya, ataupun misalnya pengacara khusus. Jadi Nak, di dalam hukum ataupun di dalam sebuah persidangan ya, setiap warga negara itu diberikan haknya untuk bisa mendapatkan pembelaan. Nah, pembelaan itu kita dapatkan dari mana? Itulah yang kita sebut dengan pengacara. Ya, jadi pihak keluarga ataupun kita yang sebagai terdakwa harus bisa menyewa pengacara untuk membela kita agar meringankan sanksi yang diberikan oleh pengadilan terhadap kita. Gitu dia. Ada hak namanya. Setiap warga negara berhak itu mendapatkan pembelaan di depan hukum. Seperti itu dia, Nak. Paham, Amri? Paham, Mi. Iya. Jadi seperti itu ya.
Jadi biasanya makanya banyak orang yang sudah menjadi tersangka, dia minta cepat untuk apa? Menjalani persidangan. Karena apa? Sebelum itu dia sudah ditahan. Ya walaupun mungkin nanti ketika dijatuhkan sidangannya berapa tahun, dia akan dikurangi dengan masa kurungan dia yang sebelumnya dia telah di penjara, kan ada gitu, dikurangi 3 bulan masa tahanannya sebelum dijatuhi sidang oleh putusan pengadilan, seperti itu dia. Bisa dipahami ya? Karena kita belum pernah praktek langsung ke pengadilan ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa juga itu diajukan ya nak ya, supaya kan bisa melihat persidangan yang ada di pengadilan. Nah, partisipasi sedikit lagi ya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum ya. Jadi ada kepatuhan hukum ya. Jadi sebagai warga negara kita harus bisa memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada serta menegakkan kepastian hukum ya. Jadi jika ini sudah kita lakukan, insya Allah maka peraturan hukum yang ada di negara kita akan bisa berjalan dengan semestinya ya. Nah, ini ya nak, jadi ada hukuman itu tadi ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, tadi ya denda, itu masing-masing disesuaikan dengan pelanggaran hukumnya seperti apa. Jadi tidak semua orang dapat pidana mati, tidak semua orang dapat denda. Jadi disesuaikan oleh masing-masing tindak kriminalitasnya. Ya, kalau hukuman tambahannya ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim. Ya, kalau pencabutan hak-hak tertentu ini seperti misalnya nak orang yang korupsi, dia tidak diberlakukan ataupun tidak dibolehkan untuk melakukan mengikuti pencalonan DPR selanjutnya. Misalnya dia pejabat negara yang korupsi, ya, itu bisa dicabut haknya oleh hakim, itu dia. Ini ya, bisa dilihat lagi ya, ciri-ciri orang berperilaku sesuai dengan hukum. Ini pasti anak ya, ini harus kalian pahami. Nih ya, tadi ya. Nah, ini ada salah satu bentuk kata-kata dari Hubert ya, Humphrey ya, Wakil Presiden Amerika Serikat ke-38. Jadi katanya tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Ya, jadi kitalah sebagai rakyat yang harus menegakkan hukum itu. Walaupun hanya dipegang oleh pemerintah, tapi rakyatnya tidak bisa diatur, maka kondisi negara itu akan semeraut, kita katakan seperti itu. Tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau nanya. Siapa? Husen. Husen, ya silakan Husen. Beda pidana mati sama pidana seumur hidup itu apa ya? Oh iya. Jadi kalau ada kata yang pernah kita dengar ya, pidana mati. Berarti kalau pidana mati tentunya dia divonis untuk apa? Terpidana mati. Memang dihukum untuk dilakukan harus mati. Contoh tembak mati. Kalau kita di Indonesia menggunakan itu ya, nak ya. Kalau di Arab Saudi pancung. Nah, kalau dia seumur hidup tidak mati. Artinya ketika seseorang misalnya melakukan tindak kriminalitas dijatuhi hukuman oleh hakim ya di pengadilan seumur hidup, berartinya seumur dia hidup saat ini, misalnya ketika divonis dia berusia 30 tahun, maka dia 30 tahun yang akan datang baru dia boleh keluar. Berarti di usia 60 tahun baru dia bisa bebas. Seperti itu dia. Kalau seumur hidup. Bukan artinya sepanjang dia hidup di penjara sampai dia mati dikeluarkan. Tidak, nah itu bahasa saja. Seumur hidup berarti seumur dia seumur dia ketika divonis itulah sanksi yang didapatkan. Kalau hukuman mati tentu vonis mati. Seperti para terpidana narkoba ya karena ada ya dihukum mati. Bisa dipahami Husen? Ya, Mi, makasih, Mi. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup kita akhiri karena waktu juga pasti pukul 9.30. Ada lagi nak?
Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soalnya ya, soal ulangan kita di psikologi. Kalau tidak ada ataupun ada kendala bisa hubungi saya secara pribadi melalui WA juga boleh. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Mi. Itu aja.